Baru-baru ini viral, Ketua KPK Firly Bahuri ditengarai ingin mencegal Anies Baswedan dari menjadi calon presiden tahun 2024. Tokoh NU ikut angkat suara. Ini berbahaya. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Profesor Nadir Shah Hussein menilai berbahaya jika Komisi Pemberantasan Korupsi ditarik ke wilayah politik praktis. Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Nadir ini, silahkan saja mereka yang tidak suka dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Tetapi hak warga negara untuk maju di Pilpres sesuai dengan persyaratan undang-undang. Berbahaya jika KPK ditarik ke wilayah politik praktis. Gak suka dengan Anies, silahkan saja. Tapi hak warga negara untuk maju di Pilpres sesuai dengan persyaratan UU. Tweet Gus Nadir yang dikutip fajar.co.id Sabtu 1 Oktober 2022. Gus Nadir tidak setuju pencegalan dengan cara-cara kotor siapapun calon presidennya. Ia menegaskan jika ada bukti kuat silahkan melanjutkan kasusnya. Sebaliknya jika tidak ada, kasusnya itu di stop. Jangan sampai siapapun capresnya mau dijegal dengan cara-cara kotor. Ada bukti kuat, silakan lanjutkan kasusnya. Gak ada, ya stop, bebernya. Cuitan tokoh Nahdlatul Ulama setelah ia meretweet ulang soal pemberitaan Ketua KPK Firly Bahuri ditengarai terus mendesak Satuan Tugas Pengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Selain itu, aktivis Reformasi 98 Adrianto menilai KPK jangan jadi alat kekuasaan. Sekali saja lembaga itu salah bertindak, maka akan fatal akibatnya. Andrianto menyatakan hal itu kepada KBA News Sabtu 1 Oktober 2022 menanggapi berita panas yang dibuat oleh koran Tempo edisi hari itu. Di sana disebut Ketua KPK Firly Bahuri aktif mendesak agar para penyidik KPK menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E. Firly tidak disangka lagi adalah Ketua KPK yang terjelek dalam sejarah lembaga itu. Kejelekannya akan semakin kentara kalau dia salah menetapkan status Anies. Sebab ada adigium dalam penegakan hukum. Lebih membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah, kata aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia atau PMKI itu. Ditambahkan oleh Andrianto, kecurigaan bahwa KPK akan menjual integritas dan wibawanya sudah muncul sejak pengurus Partai Demokrat Andi Arief menyatakan dalam sebuah video bahwa Anies sebentar lagi menjadi tersangka korupsi. Publik menunggu-nunggu benar tidaknya informasi itu. Laporan Tempo itu bagai mengkonfirmasikan bahwa berita itu benar adanya, bahwa KPK sudah dijadikan alat kekuasaan yang jauh dari tujuan dan maksud semula dari dibentuknya lembaga anti rasuah itu, katanya. Selain itu, mantan pimpinan KPK Bambang Wijojanto menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. Pria yang akrab disapa BW itu mengatakan belum bisa menjelaskan detail mengenai upaya-upaya tersebut. Dia mengatakan akan menjelaskannya secara gamblang pada waktunya. Menurut dia, bila dugaan upaya kriminalisasi itu benar, maka hal ini membuktikan ada problem serius di pimpinan KPK. Menurut dia, KPK telah diseret untuk permainan politik. KPK telah menangani kasus Formula E sejak November tahun 2021. Kasus tersebut dilaporkan kelompok
yang menamakan diri Studi Demokrasi Rakyat. Salah satu yang ditelisik KPK adalah mekanisme pembiayaan Formula E dan komitmen fee sebanyak 560 miliar rupiah. Selama penyelidikan, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus, serta Anies Baswedan juga sudah diperiksa.